Halo semua, perkenalkan nama aku Rusatrani. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pembangunan. Sebelumnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari gizi. Gizi adalah zat dalam makanan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan berguna untuk kesehatan tubuh. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dari waktu ke waktu, sedangkan perkembangan adalah berkembangnya fungsi mental, psikomotor, dan sosial. Gizi itu penting karena gizi yang baik dapat membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terserang penyakit, dan produktivitas dalam bekerja dapat meningkat. Selanjutnya, ada perbedaan gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Konsep 4 sehat 5 sempurna saat sekarang ini tidak lagi diperhatikan dan digunakan. Hal itu terjadi karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Mengingat kebutuhan tiap individu akan gizi sebenarnya berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor. Misalnya saja, tingkat aktivitas, usia, serta kondisi khas seperti masa remaja, masa kehamilan, dan sebagainya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2016 terdapat perbedaan yang mendasar antara pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Perbedaan tersebut disampaikan oleh Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes RI, Insinyur Dodi Izwadi, MA saat itu. Konsep 4 sehat 5 sempurna menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan memandang susu sebagai bahan pangan yang menyempurnakan. Sementara konsep gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu, PJS memperhatikan 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, menjaga pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif, olahraga, serta pantau berat badan. Yang ketiga, definisi masalah gizi dan kasus kekurangan gizi di Indonesia. Masalah gizi adalah gangguan kesehatan yang terjadi sebagai bentuk akibat dari ketidakseimbangan asupan dengan kebutuhan tubuh. Menurut perkiraan UNICEF, baru-baru ini jumlah anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami penurunan atau kekurangan gizi akut akan meningkat sekitar 15% di seluruh dunia, yang pada akhirnya berakibat pada risiko kekurangan gizi meningkat serta ditandai dengan beban lebih ringan dari ukuran tubuh. COVID-19 menyerang keluarga yang paling rentan, kata perwakilan UNICEF Deborah Komini. Jika kita tak segera meningkatkan layanan pencegahan dan perawatan untuk anak-anak dengan masalah gizi, ada risiko peningkatan penyakit dan kematian anak yang terkait dengan masalah ini. Anak yang lemah memiliki sistem kekebalan yang lemah dan hampir 12 kali lebih mungkin meninggal daripada anak yang bergizi, terutama jika tubuhnya melemah. Selanjutnya, peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusinya dalam pembangunan. Perannya itu memantau status kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan termasuk pada masalah gizi yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menginformasikan kepada masyarakat tentang masalah akibat kekurangan gizi serta cara pencegahannya. Selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan kebijakan dan rencana yang mendukung upaya kesehatan gizi individual maupun masyarakat. 4. Mengevaluasi keefektifan keterjangkauan serta mutu layanan kesehatan berbasis penduduk dan individu. 5. Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Selanjutnya, yang keenam yaitu peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan diawali dari tingkat pos pelayanan terpadu atau yang biasa disebut dengan posyandu, puskesmas, dan rumah sakit. Selanjutnya, peningkatan kesehatan lingkungan, upaya dalam pemantauan atau pengawasan terhadap makanan dan minuman, melakukan promosi kesehatan, melakukan penyuluhan gizi dan sosialisasi kesehatan, dan yang terakhir adalah mengambil tindakan yang efektif dan tepat dalam menangani permasalahan gizi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.